pagi Sobat 3i Networks dan semua leaders yang saat ini sedang menonton dan yang sudah ngantri ya masuk di Zoom waiting room dan sudah dimasukkan ke ruang Zoom ini untuk mengikuti leaders training ya. Malam ini spesial dan kita akan mengikuti leader training dan ini kabar gembira buat semua agent-agent 3i Networks karena sejak PSBB dan juga mulai ada kelonggaran dan saat ini kita sudah mengadakan leader training setiap hari Senin dan ini adalah leader training yang perdana ya. Dan saya melihat di room ini sudah ada 600-700 yang sudah hadir, begitu antusias ya, leader-leader dari seluruh Indonesia dan juga dari berbagai kota dan juga dari negara tetangga tentunya. Saya akan menyapa semua yang ada ya, leaders-leaders yang ada, semoga semuanya tetap sehat dan juga tetap optimis mengikuti leader training malam ini. Yang nggak lengkap juga saya akan menyapa partner saya untuk sebagai presenter malam ini yang akan membawakan acaranya yaitu Pak Frans. Halo Pak Frans. Halo Bu Esther, semangat pagi, selamat malam semuanya. Ya, senang berjumpa kembali dengan teman-teman semua ya, para agent dahsyat, agent yang penuh semangat 3i Networks ya di seluruh Indonesia. Dan betul sekali seperti yang disampaikan Bu Esther, teman-teman semua, ini adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh semua agent lama, agent baru ya. Leadership training. Ya, leadership training yang akan bergulir setiap Senin ya Bu Esther ya? Ya, setiap hari Senin Pak. Ya, dan ini akan menjadi menu spesial, makanan lezat, bergizi, ya kan, yang sangat enak, yang bisa disantap oleh siapapun para agent-agent yang mau belajar, yang haus belajar, ya kan, ya mungkin selama ini memang belum ada begitu karena sedang dikonsepkan dan mudah-mudahan ini menjadi menjadi makin lama makin banyak ya. Dan memang ini belum full 1000 karena masih perdana, tapi mungkin nggak akan lama lagi ini akan tembus ke 1000 peserta nih Bu Esther ya. Ya betul sekali Pak Frank. Jadi semuanya kita antusias ya karena ini adalah momentum ya, beruntung sekali kita ada di bisnis ini yang sudah menyediakan support system yang luar biasa ya Pak Frans. Jadi sudah leader-leader kita bahkan memikirkan ya bagaimana kita tetap produktif dari rumah, work from home dan juga tetap produktif dengan ledakan omset yang akan fantastis setelah kita memasuki new normal life ini ya Pak Frans ya. Ya betul, dan memang pada saat kita membangun bisnis ya, bisnis 3i Network, bisnis jaringan, kita memang harus sering-sering belajar, dan dengan sarana fasilitas yang disediakan oleh oleh tim nasional ya, Pak Kwancan dan kawan-kawan para kron bersepakat untuk membentuk leadership training ini agar sekali lagi agen-agen yang bergabung di 3i Network benar-benar bisa belajar, mendapatkan materi-materi, mendapatkan ilmu-ilmu yang penting sehingga tidak bingung lagi harus belajar dari mana seperti itu. Dan saya yakin dengan adanya leadership training ini, Bu Esther, agen-agen kita semua akan mengalami pertumbuhan omset, pertumbuhan jaringan yang dahsyat nih Bu Esther. Ya tentu seperti itu Pak Frank, dan bukan hanya omset saja tentunya, tapi kita juga mengalami yang namanya perubahan mindset ya, karena kita dipaksa untuk harus memasuki sebuah keadaan yang tidak normal, tapi ini sebuah kehidupan yang baru di mana kita harus adaptasi dengan perubahan yang ada ya. Otomatis kita juga, sikap kita itu akan tentunya mendahului nominal yang akan masuk ke rekening kita Pak Frans. Demikian mungkin sedikit bocorannya tema yang akan kita simak di leader training di perdana malam ini ya Pak Frans. Ya, betul sekali. Mental mendahului nominal, ya itu bocorannya yang kita dapat dari broadcast message yang teman-teman udah terima ya. Dan nggak tanggung-tanggung, malam ini nanti teman-teman akan menyaksikan, melihat, mendengar, ya belajar. Karena itu siapkan ya buku catatannya, entah itu notebook atau buku biasa ya. Karena 3 orang pembicara malam hari ini dahsyat luar biasa. Ya, salah satunya pasti ya Crown Agency ya, yang teman-teman juga sudah tahu ya asal muasalnya, kisahnya gitu ya, sudah
sudah populer lah ya, karena dulunya dari kondisi yang sulit lalu bisa hidupnya berubah. Kita mau langsung buka profilnya Bu Esther atau kita mau lihat-lihat dulu dengan peserta yang sudah hadir di Zoom nih? Ya, mungkin kita 1-2 menit kita intip-intip dulu leader-leader yang begitu antusias ya Pak di room yang ada ya, kita bisa menyapa dan tentunya teman-teman semua yang sudah ada ya, prepare dan tetap siaga dengan posisi yang terbaik karena pastinya akan tertangkap kamera ya, karena sekarang untuk kru Zoom sudah mulai menampilkan galerinya, jadi jangan sampai fotonya itu nanti tertangkap kamera, harus posisi yang terbaik. Ya, betul. Karena sukses itu adalah ketika kita siap dan kita ketemu sama peluangnya ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman sudah disorot dengan kamera ternyata dalam kondisi yang tidak pas ya. Nah, nanti teman-teman viral. Viralnya bukan sesuatu yang positif ya. Viralnya negatif. Ya, karena itu teman-teman sama seperti judul leadership training malam hari ini yaitu mental sikap. ya. Mental. Nominal. Maka mental di sini dalam arti sikap, ya teman-teman kita bisa tunjukkan sikap yang baik dalam mengikuti acara Trial Life Channel ini, ya sama seperti mungkin teman-teman bisa melihat saya dan Bu Esther berpakaian yang rapi tentunya, ya tidak asal-asalan begitu, karena ini posisi adalah... duduknya juga oke Pak Frans, mungkin posisi postur tubuh juga harus mendukungnya, karena ini akan ditampilkan juga di view galerinya ya Pak. Betul, jadi meskipun kita bisa menonton dari handphone masing-masing, bisa menonton dari rumah, bukan berarti posisinya terlalu santai, ya kan? Mungkin tidur-tiduran di kamar dan lain sebagainya. Nggak ada salahnya teman-teman ambil posisi duduk yang baik, yang nyaman, yang pas lah ya, agar sesuai. Ini kan mau belajar ceritanya. Nah, tentu kalau tidur-tiduran berleha-leha ya, bukan belajar namanya seperti itu. Ya. Oke. Ya, baik Pak Frans, kita bisa langsung bukakan profil dari testimoni ya untuk leader pertama yang akan kita hadirkan di saat ini, yaitu Crown Agency kita. Ya, kita langsung panggilkan dan akan ditampilkan oleh Pak Sandy. Ya, ini dia Pak Frans, 3 leader kita ya yang akan mengisi di leadership perdana ya, training di malam hari ini. Ya, betul sekali. Dan ketiganya berasal dari kota yang berbeda, Medan, Makassar, dan Tangerang. Ini dahsyat sekali. Ini menunjukkan bagaimana Tri-N Network bisa menyatukan kota-kota di seluruh Indonesia ya. Jadi dimanapun kita, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar kota, kita bisa menyaksikan acara ini. Dan jangan lupa Bu Esther ya teman-teman semua, bagi Anda yang sudah masuk ke Zoom ini, pastikan chat room dipenuhi dengan komentar-komentar yang positif. Anda juga bisa berbagi pengalaman secara ringkas, secara singkat. Mungkin Anda sudah ngerasain bonusnya seperti apa, Anda mungkin berhenti bekerja tapi malah penghasilan bagus, atau mungkin Anda belum berhenti bekerja tapi Anda bisa dapat penghasilan tambahan dan sebagainya. Ya paling tidak itu akan membantu agen-agen baru yang melihat, wah ternyata memang ini dahsyat ya. Jadi kita punya peranan masing-masing di sini ya Bu Esther ya, untuk menciptakan aura semangat ya, aura yang positif, yang semangat, sambil kita belajar dengan 3 orang dahsyat yang malam hari ini sudah bersiap-siap di belakang panggung nih Bu Esther. Ya, baik Pak Frans. Jadi sekarang kita sudah ada 800 leaders yang ada di room dan yang lain sedang mengantri untuk masuk. Kita langsung saja panggilkan. Ini dia yang akan pertama kali kami tampilkan adalah Crown Agency kita, Pak Afrial Tabrani. Dari Selamat Tangerang. malam Pak Afrial. Oke, Pak Afrial mungkin boleh dibuka mikrofonnya karena masih tertutup mikrofonnya. Oke. Sekali lagi, Pak. Oke. Ya, oke sudah. Selamat malam Pak Frans. Selamat malam Bu Esther. Yes. Wah. Yes, selamat malam Pak. Bagaimana kabarnya nih Pak Afrial? Alhamdulillah, kabar luar biasa baik. Tetap sehat, tetap semangat, tetap segar, tetap positif. Yes. Ya, Pak Afrial, tema malam hari ini bicara tentang mental mendahului nominal ya.
menarik sekali nih Pak Afrial. Cuman memang sebelum masuk ke dalam materi tersebut, kira-kira Bu Esther, apa kita mau ngobrol-ngobrol apa dulu? Apa yang mau ditanyain ke Pak Afrial nih sebelum kita masuk ke acara? Nggak ada sih Pak, mungkin kita langsung ngobrol dengan Pak Afrial ya. Boleh. Ya, Pak Afrial mau langsung? Boleh, karena dari tadi sudah nggak sabar nih teman-teman peserta yang hadir ya, karena udah kita mulai mungkin agak sedikit terlambat. Udah buku-buku udah pada disiapin dibuka nih Pak Afrial. Mau langsung? Udah antusias. Oke, baik, terima kasih sebelumnya kepada Bu Esther dan Pak Fran yang sudah memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bertatap muka melalui Zoom bersama para teman-teman 3i Networks dimanapun Anda berada. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Dan pada Zoom perdana Crown kali ini, saya ingin membahas tentang sebuah tema, yaitu adab mendahului amal dan mental mendahului nominal. Nanti Anda akan tahu maksudnya apa. Tetapi sebelum saya membahas tentang itu, saya ada sebuah foto, ya, yang dimana foto ini belum pernah sama sekali saya share dimanapun. Ya, jadi Anda beruntung sekali nih. Anda bisa melihat foto ini. Ini adalah foto yang sangat bersejarah, bukan cuma buat 3i Network saja, tetapi secara pribadi buat saya. Ya, mungkin Pak Sandy bisa ditampilkan fotonya. Nah, Anda beruntung Anda lihat foto ini, teman-teman. Nah, di foto ini ada saya bersama Pak Kwancen, ya, bersama Bapak Dani Johan di tengah. Ini adalah foto kami bertiga pada saat baru bulan kedua join bisnis 3i. Jadi foto ini usianya sudah 6 tahun. Ini foto di bulan Februari 2014. Ya, 2014. Ya, di situ saya tulis kata-kata, wah, nilai makan bertiga aja 3 juta, ya kan? Awal Pak Kace, awalnya kita berkumpul di 7-Eleven cuma minum aja nggak sampai 50.000. Ya, jadi pertama kali saya di prospek Pak Kwancen itu di 7-Eleven, memang minum kopi nggak nyampe 50.000. Kita ngobrol bertiga juga sama Pak Dani Johan. Ya, kemudian dapat 1 bulan berjalan, Pak Kwancen traktir kita di sebuah restoran cukup mewah, cukup mahal. Waktu itu Pak Dani Johan tanya saya, bro, lu mau makan apa? Ya, karena saya udah lama banget nggak pernah makan enak, dan saya belum pernah makan yang namanya kepiting di atas lobster. Ya, saya belum pernah seumur umur makan lobster. Nah, akhirnya saya bilang, saya makan lobster aja deh. Pak Dani Johan sempat bengong. Pak Kaci agak bengong. Saya nggak tahu waktu itu maksudnya bengong kenapa. Saya polos aja. Udah, boleh lobster lah, ya kan? Setelah selesai makan lobster, Pak Dani Johan mesem-mesem. Saya nggak tahu dia mesem-mesem kenapa juga, ya. Nah, begitu pas mau bayar, saya baru tahu kenapa beliau mesem. Ternyata harganya bertiga makan saat itu, ya, di tahun itu 3 juta. Lumayan mahal kan? Baru Pak Dani Johan ketawa. Begitu saya bilang, harganya mahal bener, 3 juta. Haha, lu baru tahu emangnya lu pikir sate, katanya. Oh gitu, jadi nggak enak ya Pak Kace, saya bilang kan. Nah, Pak Kace pun waktu itu Pak Dani Johan langsung nawarin, ya udah, ngelihat wajah Pak Kace agak-agak gimana gitu, ya udah lu pakai kartu kredit nih mumpung ada diskonnya, kata Pak Dani Johan. Oh gitu, ada diskonnya? Iya. Yaudah deh, sini pinjam dulu. Wah, jadi saat itu saking buat bela-belain diskon, ya kalau sekarang sih nggak perlu ada diskon pun Pak Kace udah sanggup, betul nggak? Ya, tapi saat itu saking bela-belain mau diskon, minjem kartu kreditnya Pak Dani Johan, ya. Seperti itu Bapak sekalian. Jadi yang saya ingin berikan gambaran kepada Anda tentang gambar ini adalah bahwa kami memulai bisnis ini semuanya sama, ya, semuanya sama, tidak ada yang hebat-hebat banget di awal, ya. Kalau Pak Kace yang jelas dibilang kaya banget hari itu enggak, karena terbukti untuk diskonan juga perlu, gitu ya. Nah, saya apalagi saya nggak punya uang. Pak Dani Johan saat itu juga ada usaha, tetapi juga nggak terlalu booming banget. Ya, makanya ikut bisnis 3i. Artinya kami semuanya merayap menjalankan bisnis ini. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini ya Anda bisa lihat Pak Kwancen Crown, saya Crown, dan Pak Dani Johan Crown, betul nggak? Ya, tentunya ada sebuah proses di dalamnya, ya. Sebuah proses yang saya bilang proses itu salah satunya adalah apa yang saya mau bahas pada malam hari ini. Itu bagaimana kita menyesuaikan adab kita
sebelum kita melakukan amal. Kalau bahasa adab itu kan bahasa agamanya, kalau bahasa bisnisnya itu sikap lah ya, sikap mendahului amal-amal perbuatan, atau sikap mendahului tindakan. Jadi sikapnya dulu dibenerin, mentalnya dulu dibenerin, akhirnya mental itu bisa merubah nominal rekening kita, ya itu maksudnya. Jadi saya mau cerita begini Bapak Ibu sekalian ya. Waktu awal saya join 3i, saya kenal Pak Kuancen ini udah lama. Saya kenal Pak Kuancen kurang lebih 15 tahun. Ya. Nah, Pak Kuancen adalah orang yang sangat sukses di bisnis network. Jadi orang yang betul-betul memahami pola sukses ya di bisnis network. Karena setiap network yang beliau ikuti, beliau sukses. Bahkan terakhir beliau punya Jaguar. Ya, di zaman itu loh ya, kurang lebih 2003 2004 orang punya Jaguar tuh udah dahsyat banget Bapak Ibu sekalian ya dalam sebuah bisnis network. Makanya ketika beliau ajak saya di bisnis ini, saya tidak ragu lagi dengan kemampuan beliau. Ya, karena beliau sukses dan saya yakin melalui bisnis 3i Network beliau berusaha melakukan lagi pola sukses yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan ditingkatkan. Jadi Pak Kuancen dalam menjalankan bisnis 3i meningkatkan kapasitas kesuksesannya, meningkatkan kapasitas pola suksesnya. Nah, berbanding terbalik dengan saya. Jadi walaupun saya kenal beliau sudah lama, saya 15 tahun main MLM, main network, saya nggak bisa keluar dari terminal Bapak Ibu sekalian. Artinya saya gagal terus. Di setiap MLM yang saya lakukan gagal. Jadi Anda bisa bayangkan waktu itu betapa jenuhnya saya dengan bisnis network, ngajak-ngajak dan sebagainya. Kenapa? Karena ya udah dicela-cela orang, ditolak-tolak orang, dinyinyirin orang, sukses juga enggak gitu ya. Dan itu bukan hanya di satu network. Ketika saya masuk sebuah network, saya lakukan, saya gagal, saya pindah lagi network lain, saya lakukan, gagal lagi, saya lakukan, gagal lagi. Jadi akhirnya saya mengumpulkan sejarah kegagalan. Saya mengumpulkan begitu banyak pola gagal. Nah, itu ya perbandingan terbaliknya. Pak Kuancen meningkatkan kapasitas pola suksesnya. Saya berusaha di dalam bisnis 3i Network, saya berusaha menghindari pola-pola gagal tersebut yang dulu berulang kali saya lakukan. Ya. Dan alhamdulillahnya saya masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa melakukan perubahan. Apalagi pada saat saya kenal 3i Network di Januari 2014, itu di mana saya merasa saya dalam titik terendah hidup saya. Kenapa? Karena saya sudah sampai titik di mana saya sempat, bukan sesekali, seringkali dalam 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir sebelum saya ikut ke bisnis 3i Network, saya sering sekali berada di titik di mana saat itu saya sudah tidak sanggup buat makan. Dan bukan hanya saya, ya, ada anak saya 2 orang, ada orang tua saya 2 orang, dan lebih parahnya lagi, saya tidak ada istri, saya single parent. Nah, jika Anda pernah mengalami kondisi hidup di mana Anda susah buat makan, Anda di titik di hari itu Anda nggak sanggup makan dan Anda kelaparan, pasti kalau Anda orang yang normal dan Anda orang yang mau merubah hidup, pasti ada satu tekad kuat di hati Anda. Pasti. Dan itu ada di saya. Makanya ketika saya mengenal bisnis 3i, saya lihat sebuah peluang dahsyat yang merubah segala hal negatif di diri saya tentang network. Jadi semuanya berubah positif. Selesai Pak Kuancen terangkan ini bisnis, tekad itu muncul. Dan ketika tekad muncul, ya nekatnya muncul. Saya pulang ke rumah, saya gadaikan motor untuk join. Tapi bukan hanya itu. Saya mulai merenung. Di hari pertama saya join, saya merenungi diri saya sendiri. Kenapa selama ini hidup saya gagal terus? Kenapa selama ini bisnis network yang saya jalankan salah? Akhirnya saya merenung. Saya selalu mengulangi pola gagal. Main MLM A, saya lakukan sebuah pola dan gagal. Main MLM B, pola yang sama saya bawa di bisnis yang baru. Dan akhirnya karena polanya sama, ya akhirnya gagal juga. Makanya ketika saya ikut 3i, saya bertekad ini bisnis terakhir yang saya jalani. Saya tidak mau lagi nyari bisnis apa-apa. Saya tidak lagi mau bisnis yang lain. Saya mau bisnis ini sampai saya mati. Itu tekad saya. Karena saya ngelihat dari sisi perusahaan, dari sisi produk, dari sisi sistem, ini bisnis long term, 1,000 year istilahnya.
ini bertahan for decades. Saya sudah lihat itu. Jadi dari sisi perusahaan, produk sistem ini bertahan. Tinggal dari sisi sayanya. Makanya ketika pertama saya join, saya tanda tangan, saya introspeksi diri, saya koreksi diri, saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, saya katakan, ya Allah berilah saya kekuatan untuk bisa merubah apa-apa yang memang Engkau izinkan untuk saya rubah. Dan beri saya ketabahan, keikhlasan, kesabaran untuk bisa menerima apa-apa yang memang belum Engkau izinkan untuk saya rubah. Dan selalu ingatkan saya untuk selalu menghindari pola-pola gagal yang pernah saya lakukan sebelumnya. Karena saat ini hidup saya begitu sulit, hidup anak saya menderita, hidup orang tua saya menderita, dan saya satu-satunya orang di keluarga saya yang menjadi harapan tulang punggung mereka untuk bisa mengangkat kehidupannya lebih baik lagi. Itu doa saya, Bapak sekalian. Bismillah, saya jalan. Saya tekadkan, saya tidak mau lagi melakukan pola-pola gagal yang pernah saya lakukan sebelumnya. Lalu apa saja pola-pola gagal yang saya lakukan? Yang sebelumnya. Yang tidak saya lakukan, yang saya hindari di sini. Yang hari ini akhirnya terbukti. Pola-pola gagal yang saya hindari, alhamdulillah bisa mencapai posisi yang sama dengan upline saya, Bapak Kwancen. Nah, salah satu pola gagal yang sering saya lakukan saat itu, saya sering ngeluh, saya sering komplain. Saya akui itu. Saya sering SPSP, saya sering so tahu, so pinter. Ya, saya sering komplain kepada perusahaan. Kalau perusahaan ada kebijakan baru, ada waktu itu ada kenaikan produk, ada apapun saja yang sedikit berubah, saya langsung negatif. Wah, saya bilang perusahaannya begini. Selesai. Saya sering komplain sama upline saya. Kalau ada berseberangan sedikit, langsung saya nyinyir, langsung saya serang, saya mulai negatif. Akhirnya yang rugi siapa? Ya, saya sendiri yang rugi. Gitu ya. Mungkin kalau pola sukses saya lakukan, mungkin saya sukses juga seperti Pak Kwancen di MLM lama, tetapi saya selalu melakukan pola gagal. Saya komplain downline, nggak jalan, marah-marahin downline. Seperti itu. Menyalahkan, saya sering menyalahkan keadaan, saya sering menyalahkan orang lain. Ketika keadaan tidak enak, pasti orang yang pertama saya tunjuk bukan diri saya. Orang pertama yang saya tunjuk adalah orang lain. Itulah mental saya dulu. Itulah kenapa sikap mental saya yang dulu tidak membuat nominal rekening saya bertambah. Karena saya dikelilingi oleh mental miskin, dan saya waktu dulu saya tidak menyadari itu. Saya menyadari itu semua ketika hidup saya sudah sampai di titik di mana saya nggak bisa makan tadi. Makanya saya bertekad, saya tidak mau mengulangi pola gagal di bisnis Tia Network, bisnis yang sudah saya yakinnya bahwa bisnis ini bisa mengantarkan perubahan hidup saya, dan bisnis ini akan sangat-sangat panjang. Saya sangat berhati-hati sekali di situ. Saya jalan bisnis ini. Saya hindari. Ada masalah dengan perusahaan. Nah, saya senang waktu itu saya nonton Zoom Ibu Indah. Nah, saya senang dengan kalimatnya beliau yang mengatakan damaikan hati, mendamaikan hati. Ya, jadi saya suka dengan kalimat itu, makanya saya ingat terus kalimat Bu Indah. Terima kasih Bu Indah atas kalimat itu. Jadi ya saya ingat, saya mendamaikan hati saya waktu itu. Ketika saya ada hal yang contoh waktu perusahaan masih manual, itu banyak komplain dan lain sebagainya. Nah, saya damaikan hati saya bilang ke hati saya, ya udahlah, ini ya penyesuaian saya lakukan. Saya damaikan hati saya juga, saya tidak pernah komplain upline saya ketika ada hal-hal yang misalkan tidak nyaman, ada yang kurang enak, saya damaikan saja. Pernah juga saya sama upline saya tanya juga mengenai perusahaan. Dia bilang, bos, ini kita baru mulai bisnis, kagak ada duit semua. Ini perusahaan kagak ada yang namanya ngasih apa gitu. Ya wajar, waktu itu namanya bisnis baru mulai, saya pikir ada support lah, ada apa-apalah. Nah, jadi buat Anda yang waktu itu mikirin support, tidak ada. Saya jawab, jadi tidak ada waktu itu. Makanya tadi saya kasih lihat foto, Pak Kwancen aja makan diskonan dihajar.
gitu ya. Jadi betul-betul semua mulai. Dan waktu itu Pak Konjen bilang, tenang aja bos, manajemen juga nggak buta. Maksudnya, ya yang penting omset ada, ntar juga ada. Nah, oh iya, saya damaikan hati saya. Benar, alhamdulillah hari ini TNNU begitu luar biasa. Mulai tahun pertama saja di Desember waktu itu perusahaan kasih promo. Tahun kedua, wih ada sistem reimburse waktu itu. Tahun ketiga mulai ada ke luar negeri. Dan terbukti. Coba kalau waktu itu saya komplain apa yang saya. Yang ada, yang jelas mungkin saya udah nggak ada di PI kan gitu. Saya mengulang lagi pola-pola gagal saya yang dulu. Ya. Nah, itu contoh. Saya juga tidak pernah komplain lagi. Crossline saya, kami sama-sama saling menjaga. Kayak saya sama Pak Dani Johan tadi di foto, kita sering makan. Tapi urusan bisnis ya kita masing-masing. Kita saling menghormati satu sama lain. Saya tidak masuk dapurnya Pak Dani Johan. Pak Dani Johan tidak masuk dapurnya saya. Jadi nyaman. Dan itu yang selalu saya lakukan. Saya tingkatkan kapasitas diri saya. Dengan cara meningkatkan kapasitas mental saya, kapasitas adab saya, kapasitas sikap saya. Perlahan tapi pasti kehidupan saya membaik. Oh iya, saya juga meningkatkan adab saya terhadap orang tua saya. Saya meningkatkan adab saya terhadap keluarga saya. Saya tidak pernah lagi bertengkar. Dari mulai jalankan bisnis 3i, dengan keluarga saya damaikan hati. Dan saya sisihkan sebagian uang saya, bonus saya untuk mereka. Saya bangun jaringan sedekah. Jadi keluarga saya kan orang-orang susah semua. Dari awal jalankan bisnis ini, bahkan sebelum punya bonus, saya ingat uang yang saya buat bayar motor itu, yang saya gadaikan 2 juta itu, sebagian saya kasih orang tua. Bulan kedua saya datangi salah satu saudara saya berikan lagi sebagian untuk sedekah saya ke mereka. Bulan ketiga saya tambahin lagi orang ketiga. Bulan keempat, bonus keempat, saya tambahin orang keempat. Jadi seiring perkembangan jaringan saya di sini, saya bangun juga jaringan sedekah di sini. Itu salah satu cara saya menghindari pola gagal. Cara saya meningkatkan kapasitas diri saya. Cara saya memperbaiki adab saya. Semuanya saya perbaiki. Saya perbaiki terhadap anak saya, orang tua saya. Dan ketika saya punya istri, saya juga berusaha memperbaiki adab saya kepada istri saya. Saya tidak pernah komplain istri saya, dan bahkan saya terima kasih sekali istri saya hari ini juga jalankan PI bersama saya, dan hari ini juga sudah jadi crown agensi juga, gitu ya. Jadi hal-hal kecil saja sebetulnya untuk bisa sukses itu, hal-hal kecil sebetulnya yang perlu diperbaiki ya di diri kita, yang perlu kita lihat. Dan saya fokus ke situ. Ketika saya fokus merubah adab-adab saya, akhirnya pelan tapi pasti orang berubah kepada saya. Dulu pada saat susah, dikucilkan, pelan-pelan berubah, nyari downline jadi mudah. Dan akhirnya alhamdulillah, perlahan tapi pasti tadi peningkatan saya dapati di dalam bisnis ini. Jadi intinya, nah hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sebagian orang merasa dalam suasana sulit, suasana adaptasi, new normal. Nah, kalau ngomong bahasa Inggris beletot-beletot kadang-kadang, mohon maaf ya. Dalam suasana new normal ini, ya bagaimana kita punya new behavior, punya sikap mental baru, ya punya attitude baru, adab baru, penyesuaian baru, semuanya. Ya, saya pun juga belajar lagi. Saya menata lagi adab saya menata lagi sikap saya menata lagi tindakan saya. Apa yang harus saya lakukan dalam suasana baru di mana saya biasanya mainnya offline. Ya, hampir 100% di awal saya jalankan bisnis 3i, keliling tiap hari. Setelah jadi crown, keliling tiap minggu, tidak pernah tidak, bahkan hari biasa pun keliling. Dan kemudian dipaksa oleh situasi, kita harus main di dunia online. Jadi pun saya menyesuaikan diri untuk itu. Saya tidak mau mengeluhkan semuanya. Saya tidak ngeluh, Tuhan kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Enggak, ya udah, saya sesuaikan, saya damaikan semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, yang Anda lihat seperti hari ini, saya masih tetap berjalan. Dan saya juga menemukan
Ya, saya juga menemukan orang-orang yang luar biasa, yang adabnya juga luar biasa. Ya, hari ini saya akan perkenalkan kepada Anda 2 orang. Ya, yang pertama saya perkenalkan kepada Anda, orang ini bukan donen langsung saya. Orang ini Anda tahu donen langsung saya ya cuma supir, Jili Kasmo, Satpam, Sarno, ya yang selevel saya aja lah, donen langsung saya kan, yang nggak jauh-jauh beda lah kerjaannya, ya. Nah, tapi orang yang satu ini beda, ya. Orang satu ini pintar, orang satu ini penulis buku, orang satu ini seorang pengusaha networking sejati, jadi jago banget main MLM. Nah, orang ini berada di kedalaman Pak Jili Kasmo supir. Jadi Pak Jili Kasmo juga bukan yang kenal, di bawahnya ada yang kenal, di bawahnya lagi, nah tiba-tiba muncul orang ini. Nah, pertemuan saya dengan orang yang satu ini luar biasa. Waktu itu saya datang ke Makassar, waktu itu saya masih silver, dan saya ingat betul selama saya dari TA sampai silver, saya belum pernah presentasi banyak, di ruangan belum pernah. Saya demennya main satu-satu. Kalau presentasi ruangan, saya manfaatkan pertemuan Pak Kwancen setiap hari Sabtu di kantor CAR. Jadi saya ojok-ojokin, apa ya bahasa Betawinya, ojok-ojokin lah. Pokoknya semua mitra saya, oh Sabtu kita kumpul. Nah, udah Sabtu kumpul, Pak Kwancen ngomong di panggung, saya di luar, pelan-pelan saya ke bawah ngerokok. Ya kadang-kadang begitu. Ya. Ntar kalau udah mau acara selesai, saya naik lagi. Jadi saya belum pernah tuh sampai bulan pertama saya TA, bulan kedua saya LA, bulan ketiga saya silver, saya belum pernah presentasi secara massal di depan orang, dan saya tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, tetapi di Makassar saat itu Pak Penan undang, Pak Penan ngadain acara, ya, Pak Penan ngadain acara pertemuan sekaligus pembinaan. Nah, oh iya, maaf, nama orang ini Bapak Penantius Dwiryanto, ya, saya lupa menyebutkan tadi, ya, Pak Penantius Dwiryanto, mungkin bisa di-share juga fotonya. Ya, nah sekarang hari ini beliau berposisi titanium, Pak Sendi bisa di-share fotonya. Ya, nah jadi lucunya, saya balik lagi ke cerita saya. Lucunya pada saat saya ketemu kan beliau nggak kenal saya nggak kenal beliau juga kan, karena beliau tumbuh di kedalaman. Mutiara yang Allah berikan kepada saya, dan itu luar biasanya adalah beliau join persis di ulang tahun saya di tanggal 21 April. Ya, itulah the miracle of giving. Keajaiban bersedekah, saya dapatkan mutiara dari Tuhan ya di hari ulang tahun saya. Jadi waktu itu Pak Fenan nggak kenal saya nggak kenal Pak Fenan. Nah, tapi saya cukup kaget, ya, saya cukup kaget dengan sikap beliau saat itu, dengan adab beliau saat itu. Kenapa? Karena turun dari bandara, pas saya dibawain, dimasukin ke mobil. Silakan Pak. Saya kaget gitu. Kenapa? Saya belum pernah digituin orang. Seumur-umur belum pernah. Mohon maaf, saya di servis sampai seperti itu saya belum pernah. Ya, jadi saya kaget dia bawain tas masukin. Dah, aku jadi kayak bos banget nih. Keren juga ya. Wah, saya kaku. Nah, ya udahlah masuk. Nah, menuju hotel, dia bawa saya ke hotel. Kemudian saya diminta istirahat. Selesai itu nanti saya jemput Pak. Oke. Wah. Nah, akhirnya saya udah mandi dan sebagainya. Saya jemput. Saya naik mobil beliau langsung ke acara. Nah, pas mau ke acara, beliau tanya saya, Pak Frial nanti mau ngomong apa? Kata Pak Fenan. Saya dengan polosnya jawab, ya biasalah Pak Fenan. Paling kalau nggak ngobrolin perusahaan, produk, sistem. Ya gitu-gitu aja lah. Dia mulai bengong dengan cara saya jawab. Terus dia tanya lagi, oh iya kira-kira berapa lama ya Pak Frial? Ya paling lama 1,5 jam lah, 2 jam lah paling lama. Oh gitu. Tiba-tiba dia tanya dengan nada heran, oh gitu. Nah saya tambah heran ketika dia nanya gitu. Saya nanya lagi, lah emang kenapa Fenan? Ada yang salah kah? Tahu dia bilang apa? Pak Phil, maaf, saya sudah siapkan waktunya 4 jam. Anda mau tahu gimana wajah saya? Langsung ciut. Saya diem aja sampai mau ke acara. Anda tahu apa yang saya pikirkan selama perjalanan itu? Saya mikir, gue mau ngomong apa 4 jam? Gue belum pernah ngomong 4 jam. Apalagi di acara resmi.
mati deh gue deh, kan gitu. Nah, Pak Fenan melihat kegalauan hati saya. Akhirnya dia bilang gini pas mau nyampe ke acara, Pak Friel gini aja deh, nanti Pak Friel ngomong-ngomong aja deh, ya. Ngomong 2 jam, terserah Pak Friel, silakan apa yang mau disampaikan. Nanti selebihnya biar saya bantu ngomong. Oh gitu? Iya. Oke, makasih Pak Fenan. Ya, akhirnya sampai di acara, saya kaget Bapak Ibu sekalian, orang ada sekitar 40 orang di ruangan resmi, ya seperti di kita acara di kantor KAR, dan saat itu pertama kali saya makin gemeteran, saya makin keringat jagung, saya sudah mulai bingung, dan Pak Fenan lihat reaksi tubuh saya udah seperti itu, dan Pak Fenan tanya, Pak Fenan nanti mau pakai apa? Ya pakai papan tulis. Akhirnya dia siapkan papan tulis. Acara mulai. Saya ngomong, cetrat pakai papan tulis. Mungkin orang yang di belakang itu mungkin nggak lihat kali ya, saya nggak tahu. Karena papan tulisnya kan juga nggak besar-besar banget kan, tapi saya ngomong aja. Dan saya tidak ngeh kalau Pak Fenan, pada saat saya ngomong, dia menyiapkan slide, saya nggak ngeh itu. Karena saya fokus dengan orang, dia menyiapkan slide, dia menyiapkan komputer. Dia menyiapkan layar proyektor. Ya, saya tidak nyimak itu, saya fokus. Oke, selesai saya ngomong, udah, dia maju ke depan, kemudian dia mulai bawakan materi. Dia mulai pasang itu proyektor, mulai nyala. Itu saya di situ mulai tambah ciut hati saya. Saya mulai kaget. Aduh, gila. Kenapa? Ya kalah set nih. Saya upline pakai pakai papan tulis. Pakai spidol, orat-oret. Dia downline, pakai komputer, pakai proyektor. Dan Anda tahu, gak lama dia ngomong. Begitu dia ngomong, wah saya terkagum-kagum. Kenapa? Udah kayak motivator. Udah kayak leader-leader zaman dulu saya pernah kenal. Saya bengong-bengong dengerin dia ngomong. Saya termotivasi sekali dengerin dia ngomong. Bahkan pada saat terakhir renungan, saya nangis-nangis juga di situ. Saya tepuk tangan luar biasa. Saya udah kayak downline. Nah, maksud saya begini, pada saat Pak Fenan ngomong, Pak Fenan tahu kalau downline-nya itu pasti akan membandingkan antara saya dan dia. Dan hari itu, kenyataan yang terjadi saat itu, saya jauh sekali dibandingkan dengan Pak Fenan. Kemampuan dan keahlian saya. Dan kalau ini tidak dibenahi oleh beliau, maka nanti akan aneh edifikasinya. Dan Pak Fenan luar biasa di situ. Makanya saya nggak pernah lupa. Dan sampai hari ini, saya menjadikan dia tim inti saya karena salah satunya faktor itu. Pertama kali saya ketemu beliau. Saya tahu audiens akan dalam pikiran sadar maupun tidak sadarnya akan membandingkan dua pembicara ini. Dan pasti menang Fenan. Tetapi secara bisnis, saya yang berprestasi. Secara bisnis, Pak Fenan jaringan saya. Tapi memang ada Pak Fenan luar biasa. Sikapnya luar biasa karena sudah tertempa sekali dalam dunia network. Jika orang melihat itu terjadi ketimpangan, maka itu nanti tidak baik menjadi contoh di mata downline. Akhirnya Anda tahu apa yang terjadi? Dia naikkan saya kembali di akhir acara. Dia katakan, saya tidak bisa ada di sini, tidak mungkin ngomong sepintar ini kalau bukan karena Pak Friel, orang yang tadi berbicara. Padahal waktu itu ya nggak gitu, saya kan nggak pernah ngajarin dia, gitu. Dan saya kaget gitu. Kok dia ngomongnya gini? Nah, tapi di situ saya tahu dia ingin mengembalikan harga diri saya. Pak Fenan saat itu ingin mengembalikan harga diri saya. Akhirnya dia ngomong dengan sangat halus, bahasa santun, dia ajak itu audiens untuk melihat saya lagi seperti yang Pak Fenan mau. Dan akhirnya di akhir acara Pak Fenan memanggil saya ke depan dan audiens bertepuk tangan. Luar biasa. Semuanya berubah. Semuanya sama-sama menang. Nah dari situ saya melihat orang ini pasti jadi. Di saat saya di bawah dia aja, dia masih mengangkat saya. Pasti jadi orang. Akhirnya berjalannya waktu hari ini Bapak-Ibu sekalian, terbukti hari ini
beliau menjadi Titanium Agency dan sebentar lagi akan menjadi Crown. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, yuk kita simak uraian dari Bapak Venantius Wirianto. Silakan Pak Venan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, silakan Pak Venan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Pak Afrial. Ya, terima kasih Pak Afrial atas sharing pengalaman kita ya, pengalaman indah kita di masa lalu. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, Bapak Ibu teman-teman semua ya, perkenalkan nama saya Ven, saya tinggal di Makassar. Ya, untuk Anda ketahui, pertama kali Pak Afrial datang ke Makassar, sesungguhnya saya itu ya di awal tidak tahu bahwa beliau ini upline saya. Karena tidak ada indikasi. Jadi di awal itu Pak Afrial, ya saya tidak tahu bahwa di awal itu saya benar-benar nggak tahu bahwa beliau ini upline saya, Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena yang membawa beliau datang ke Makassar itu adalah Halo? Halo, terputus Pak Venan? Ya, Oh, sinyalnya kayaknya kurang bagus ya Pak Frans ya. mikrofonnya terputus, tapi masih ada di ruangan. Oke. Ya, ini sepertinya sudah mulai tersambung lagi, tapi memang kendala sinyal sih sepertinya. Pak Venan, tutup video aja Pak, suara aja Pak, nggak apa-apa. Kayaknya sinyalnya kurang bagus. Ya, silakan Pak Venan. ya mohon maaf, tiba-tiba keluar tadi dari Zoom. Ya, sinyalnya. Iya, Oke, silakan Pak. oke. Jadi karena yang membawa beliau datang ke Makassar itu upline yang lebih dekat, maksudnya upline yang terdekat dengan saya, ya, yang membawa beliau ke Makassar. Jadi ya memang awalnya saya tidak tahu bahwa beliau ini upline saya, Bapak Ibu teman-teman. Ya memang kalau berbicara apa yang tadi beliau sampaikan, yaitu semua memang sebuah kenyataan, Bapak Ibu teman-teman. Tetapi satu hal yang saya pelajari dari Pak Afrial, beliau ini beliau ini orang yang selalu mau belajar. Ya. Kedua, beliau ini orang yang selalu mengakui kekurangannya. Tidak malu kalau mengatakan kalau beliau tidak malu mengatakan itu, beliau tidak mengakui itu, ya. Nah, kemudian ada satu hal yang saya sangat banyak belajar dari sosok Pak Afrial ini, ya. Saya sangat banyak belajar tentang sebuah ketulusan, Bapak Ibu teman-teman, ya, dari sosok Pak Afrial, ya. Nah, jadi kalau saya kepada beliau, ya, beliau itu, kalau bagi saya, beliau itu membina kami mitra-mitranya itu dengan dua cara, yaitu pembinaan secara formal dan juga pembinaan secara informal, non formal, ya. Nah, tetapi pengalaman saya selama beberapa tahun ini dekat dengan beliau, sering ngobrol dengan beliau, bergaul dengan beliau, saya itu 80% ilmu yang saya dapatkan itu justru banyak yang saya terima itu lewat pengajaran-pengajaran beliau secara non formal. Ya. Saat kami ngopi bareng, ya, bukan dari atas panggung Bapak Ibu. Tapi saat kami sedang santai, sedang jalan bareng, sedang bersama gitu ya, bukan dari pertemuan formal. Nah, justru disitulah ilmunya saya sedot sebanyak-banyaknya, ilmu beliau. Ya, nah, saya juga bisa menjadi seperti hari ini. Ya, memang saya sudah
sebelum saya di 3i Network, saya punya pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya ya dalam dunia bisnis network marketing, Bapak Ibu teman-teman. Ya, tetapi saya sangat banyak belajar dari beliau soal sisi-sisi yang lain dari bisnis ini. Ya. Nah, di sini saya akan berbagi kepada Anda beberapa hal karena malam hari ini adalah kita berbicara soal leadership ya. Dengan tema, saya coba mengaitkan dengan tema kita pada malam hari ini adalah mental mendahului nominal. Nah, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu teman-teman. Anda bisa jawab dalam hati. Ya. Menurut Anda, bisnis ini susah atau mudah? Nah, menurut Anda, bisnis ini susah atau mudah? Anda silakan jawab dalam hati. Ya. Nah, apapun jawaban Anda, semuanya benar, Bapak Ibu teman-teman. Apapun jawaban Anda, semuanya benar. Nah, saya mau mengatakan kepada Anda begini, bahwa kalau bisnis ini susah, maka semua orang sudah pasti akan menolak. Semua orang pasti menolak. Ya, kalau bisnis ini mudah, semua orang pasti join. Betul ya? Kalau bisnis ini susah, semua orang pasti sudah gagal. Kalau bisnis ini mudah, semua orang sudah sukses. Betul ya? Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai soal mudah atau susahnya, semua itu kembali kepada sikap mental kita, teman-teman, Bapak Ibu semua. Ya. Kalau kita dalam proses kita berjalan di bisnis ini, kita lebih banyak mengeluhnya dibandingkan kerjanya, ya, bisnis ini akan jadi susah bagi kita. Ya. Kalau di bisnis ini kita lebih banyak komplain, ya, lebih banyak melihat masalah daripada mencoba mencari solusi, ya, lebih banyak mengeluh daripada belajar, maka bisnis ini memang akan jadi susah buat kita. Ya. Nah, saya dalam poin ini saya mau mengatakan kepada teman-teman semua, ya, bahwa sebenarnya sukses di bisnis ini kan kita udah tahu bersama ya. Sukses di bisnis ini kita harus lakukan dua hal. Yang pertama adalah perekrutan, betul ya? Yang kedua adalah pembinaan. Perekrutan ini akan menaikkan omset. Pembinaan itu akan menaikkan posisi kita. Nah, jadi dua hal ini kita harus lakukan, Bapak Ibu teman-teman semua. Kita nggak bisa hanya merekrut. Kalau kita kuat merekrut, kita juga harus kuat membina. Ya, kalau kita jago rekrut, kita juga harus jago membina. Ini harus berjalan keduanya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, kemudian dalam dua soal ini berbicara sukses, ya karena waktu saya terbatas, teman-teman, saya cepat ya, karena waktu saya terbatas. Nah, saya mau menyampaikan kepada Anda bahwa dalam soal perekrutan dan soal pembinaan, ini kita harus berlaku dua hal. Karena dua hal ini adalah dua hal yang disukai oleh yang namanya kesuksesan. Ya. Hal pertama adalah kecepatan. Jadi kita harus melakukannya dengan cepat, Bapak Ibu teman-teman, kecepatan. Jadi begitu merekrut, mungkin Anda bertanya, kecepatan seperti apa? Begitu Anda bergabung, Anda harus bergerak cepat. Karena memang sukses menyukai kecepatan. Anda harus presentasi yang banyak. Jadi gini, kalau misalnya waktu luang Anda satu hari misalnya 2 jam, Anda lakukan maksimal. 2 jam itu Anda manfaatkan benar-benar. Jangan waktu Anda 2 jam, Anda hanya gunakan 1 jam misalnya, atau setengah jam. Ya, berarti kita tidak maksimal dalam berusaha untuk melakukan bisnis ini dengan cepat. Ya. Jadi sukses menyukai kecepatan. Kita mesti presentasi yang banyak. Kita mesti follow up yang banyak, teman-teman semua. Ya. Kita mesti cepat belajar. Ya. Mengejar bonus elit itu bagian dari kecepatan. Ya. Nah, kenapa kita perlu melakukannya? Ya, begini. Kenapa sukses menyukai kecepatan? Karena semakin lama kita membuktikan sesuatu di bisnis ini, maka bisnis ini akan semakin berat juga buat kita, teman-teman. Karena ingat, yang menjadi orang-orang yang mengawasi kita di bisnis ini, itu adalah orang-orang di sekitar kita. Betul ya? Jadi bisnis ini
Anda bukan hanya diawasi oleh OJK, ya. Anda bukan hanya diawasi oleh perusahaan, tapi Anda juga diawasi oleh orang-orang di sekitar Anda. Maksudnya apa? Ketika Anda menawarkan bisnis kepada orang-orang di sekitar Anda, entah mereka bergabung atau entah mereka tidak bergabung, mereka sesungguhnya sedang mengawasi Anda. Ya. Dalam hal apa? Nah, ketika Anda di bisnis ini dan Anda lama membuktikan sesuatu, maka mereka akan semakin tidak percaya kepada Anda. Ya. Oke, jadi rasa tidak percaya orang-orang di sekitar kita itu perlu kita jawab dengan bukti demi bukti. Ya, memang tidak mungkin langsung bukti yang banyak, tidak mungkin langsung bukti yang besar. Tetapi setidaknya dari tahap demi tahap kita harus sudah mulai bisa memberikan bukti demi bukti, teman-teman. Jadi sukses menyukai kecepatan. Ya, yang kedua, sukses menyukai ketepatan. Jadi kita harus cepat, tapi ingat, kita juga harus tepat dalam soal arah. Ya, percuma kita bergerak cepat kalau arahnya salah. Betul ya? Nah, soal ketepatan inilah yang sebenarnya menjadi poin penting dalam tema pada malam hari ini. Ya. Karena percuma kita kerjakan bisnis ini kalau kita dari awal kita salah dalam sisi mindset. Jadi mindset kita salah, sikap mental kita salah, maka percaya sama saya, mau jungkir balik seperti apapun kita di bisnis ini, semuanya hanya akan sia-sia saja hasilnya. Ya, karena apa teman-teman, Bapak Ibu teman-teman? Karena bisnis ini kita bisa jadi sukses kalau kita membangun diri kita, membangun mindset kita, membangun sikap mental kita menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Ya. Nah, saya punya moto seperti ini. Karena kan berbicara soal kesuksesan di bisnis network, termasuk di 3i, ya, ini kan kita berbicara soal duplikasi. Betul ya? Kita berbicara soal duplikasi. Kalau Anda bertanya kepada saya, Pak Fenan, apa sih itu duplikasi? Maka saya jawab seperti ini, Bapak Ibu teman-teman. Duplikasi adalah Anda. Ya. Anda adalah duplikasi. Maksudnya apa? Maksudnya begini, apa yang akan terjadi dalam bisnis Anda, semuanya ditentukan oleh mindset Anda dan oleh apa yang ada dalam diri Anda. Dalam hal ini sikap mental, mindset dan sikap mental sangat menentukan. Makanya Anda adalah duplikasi. Duplikasi adalah Anda. Dalam setiap training saya selalu mengatakan bahwa segala sesuatu harus dimulai dari diri sendiri. Ingat, dalam pikiran kita manusia selalu timbul dua pemikiran. Yang pertama adalah pemikiran negatif, betul ya? Yang kedua adalah pemikiran positif. Dan ingat, yang namanya pikiran manusia itu sifatnya liar, Bapak Ibu. Menit ini, saat ini kita berpikir A, mungkin 10 detik kemudian, 15 detik kemudian, setengah menit kemudian, 1 menit kemudian, 2 menit kemudian, kita sudah bisa berpikir hal yang berbeda. Jadi pikiran manusia ini sifatnya liar. Itulah kenapa kita gampang berubah. Apalagi kalau sudah berbicara mengenai isu-isu negatif, ya, hal-hal yang negatif, itu manusia gampang sekali terpengaruh. Karena memang pikiran kita ini liar. Nah, untuk itu, saya selalu mengatakan, kalau mau jadi sukses, kita harus membangun kesuksesan kita dengan penuh kesadaran. Kita harus membangun bisnis kita dengan penuh kesadaran. Ya. Artinya apa? Kita harus bisa menjinakkan pikiran kita. Jadi pikiran ini, sikap mental yang kita mau bangun, kita harus bisa jinakkan. Ya, untuk itu memang prinsipnya adalah semua harus dimulai dari diri sendiri. Seperti apa bisnis yang Anda mau, gini, saya mau tanya, seperti apa bisnis yang Anda harapkan terjadi? Anda mau bisa jadi seperti apa? Apakah Anda mau memiliki bisnis yang isinya orang-orang yang penuh semangat, Bapak Ibu? Bagaimana caranya? Kalau Anda mau memiliki bisnis yang isinya adalah orang-orang yang penuh semangat, caranya adalah Anda duluan yang harus punya semangat. Betul?
Bagaimana mungkin kita berharap orang bersemangat kalau kita sendiri tidak punya semangat? Betul ya? Nah, Anda mau bisnis Anda isinya orang-orang yang misalnya rajin ikut training seperti malam hari ini, ya, rajin belajar, suka belajar, ya, sadar bahwa dia harus belajar. Kalau Anda mau bisnis Anda isinya orang-orang seperti itu, maka Anda yang menunjukkan diri Anda, saya mau belajar, saya siap belajar, saya siap dibimbing. Begitu. Bagaimana mungkin kita berharap bisnis kita berisi orang-orang yang mau dibimbing kalau kita sendiri nggak mau dibimbing? Betul? Bagaimana mungkin kita berharap bisnis kita berisi orang-orang yang mau belajar kalau kita sendiri selalu abai, selalu masa bodoh, selalu cuek, selalu nggak mau tahu, selalu merasa pintar, selalu merasa tahu segalanya? Nggak mungkin. Karena bagaimanapun juga ini adalah bisnis duplikasi. Gitu. Makanya penting sekali kita bisa mengendalikan, menjinakkan, kalau bahasa saya menjinakkan sikap mental dan pemikiran-pemikiran kita. Karena duplikasi adalah Anda dan Anda adalah duplikasi. Diri Anda, diri kita masing-masing merupakan perwujudan masa depan bisnis kita ini masing-masing. Gitu. Oke? Nah, terakhir Bapak Ibu, saya mau bilang sama Anda, jangan biarkan bisnis Anda seperti mengalir mengikuti air gitu, ya. Karena Anda yang harus membangun kondisi yang Anda mau harapkan. Ya, saya akan tutup malam hari ini bagian saya ya dengan sebuah cerita, Bapak Ibu teman-teman, tentang seorang pesulap ya suatu hari masuk ke sebuah ruangan. Nah, kemudian di dalam ruangan dia melihat seekor tikus. Ya, seekor tikus sedang mendekam di pojok ruangan, seperti sedang ketakutan begitu. Maka dia bertanya kepada tikus, "Hei tikus, kamu sedang ngapain di situ? Kenapa kamu mendekam di pojok ruangan? Kenapa kamu sembunyi di situ?" Dan si tikus menjawab, "Iya, saya sedang ketakutan." "Loh, kamu takut sama siapa?" "Saya takut sama kucing," kata si tikus. Oke. Maka si tukang sulap ini menawarkan bantuan. "Maukah kamu saya bantu?" "Iya, mau. Maukah kamu saya ubah jadi kucing?" Mau, kata si tikus. Maka si pesulap, bim salah bim, dia merubah si tikus menjadi kucing. Tapi ketika si tikus sudah berubah menjadi kucing, si pesulap ini mengamati, ini si tikus ini tetap berada di pojok ruangan. Ya, si tikus yang sudah berubah menjadi kucing ini, dia nggak kemana-mana, Bapak Ibu teman-teman, dia tetap saja di situ, ya, mendekam di pojok ruangan. Maka si pesulap ini tanya, "Loh, kamu kok nggak pergi dari situ? Kamu kok tetap di situ?" Maka si kucing ini bilang, "Iya, saya takut." "Loh, kamu kan udah saya ubah jadi kucing. Kamu takut sama siapa lagi?" "Saya takut sama anjing," kata si kucing. "Oh begitu? Kalau begitu, mau saya ubah kamu jadi anjing?" Si kucing mengatakan, "Iya, mau. Oke, bim salah bim, maka si kucing diubah menjadi anjing, Bapak Ibu teman-teman. Kemudian si pesulap ini setelah diubah jadi anjing, masih bingung si pesulapnya. "Loh, kok ini si anjing ini tetap nggak pergi? Ya, tetap mendekam di pojok ruangan, tetap seperti ketakutan." Maka si pesulap ini tanya lagi kepada si anjing, "Kamu kok nggak pergi? Kok kamu tetap di situ? Emang kenapa?" "Iya, saya takut." "Loh, takut apa lagi?" "Saya takut sama harimau." "Oh begitu? Kalau begitu kamu mau saya ubah jadi harimau?" kata pesulap. Mau, kata si anjing. Maka bim salah bim, si anjing berubah jadi harimau. Tapi ternyata, Bapak Ibu teman-teman, setelah dirubah jadi harimau, si harimau ini tetap berada di pojok ruangan, tetap nggak berani keluar. Maka si pesulap ini bilang,
kamu kok tetap di situ? Kamu masih takut ya? Iya, saya masih takut. Aduh, sobat, saya minta maaf. Saya tidak bisa lagi merubah kamu. Saya tidak bisa lagi membantu kamu, kata si pesulap. Karena bagaimanapun juga, walaupun tampilanmu sebagai seekor harimau, tapi hatimu sekerdil tikus. Itu kata si pesulap. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, dari kisah saya ini, cerita saya ini, ya, silakan Anda menyimpulkan sendiri maksudnya apa. Ya. Jadi, saya hanya mau titip pesan kepada Anda bahwa bangunlah bisnis Anda sesuai yang Anda harapkan, tapi ingat semua itu harus dimulai dari cara berpikir yang benar dan sikap mental yang benar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda pada waktu yang singkat ini, teman-teman. Ya, saya kembalikan kepada siapa nih? Kepada Master Kim kepada Pak Afrial. Ya, oke, kepada Pak Afrial saya kembalikan. Terima kasih Pak Fenan atas testimoni, atas motivasi, atas ilmu yang diberikan pada malam hari ini. Selalu ada hal baru dan saya juga tadi menyimak luar biasa tentang tikus. Terus terang teman-teman semua, ya, saya tuh kalau ngelihat Pak Fenan bicara, saya nyimak tuh kayak agensi, jadi saya suka bengong, dengerin nerahoang gitu. Dan persis rasanya di saya tuh, rasa di hati saya tuh persis seperti saya yang mendengar pertama kali beliau ngomong. Jadi semangatnya luar biasa gitu ya. Oke, terima kasih Pak Fenan, luar biasa kita beri. Sama-sama Pak Afrial. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, orang yang kedua yang saya perkenalkan pada hari ini, ya, ini saya mengenal beliau setelah saya berposisi Go. Artinya dari kalau saya urut tadi cerita saya, setelah saya ketemu Pak Fenan, saya memperbaiki lagi diri saya yang tadinya saya nggak bisa ngomong. Wah, saya harus belajar ngomong nih, malu sama downline. Wah, saya belajar ngomong lagi. Saya beli jas, ya. Saya nggak pernah pakai jas keren waktu itu, kemeja belum. Nah, saya mulai beli kemeja, mulai pakai jas karena saya lihat Pak Fenan waktu itu keren banget gitu. Saya memperbaiki postur, ya. Saya memperbaiki adab dan sikap saya lagi. Terus kapasitas, saya mulai belajar dari Pak Kwancen, saya mulai masuk ke ranah bagaimana ya membesarkan kapasitas sukses saya yang tadinya saya silver, udah penghasilan 16 juta waktu itu, dan itu belum pernah saya dapatkan di dunia multi level, di dunia network. Dan alhamdulillah di 3i saya dapatkan pertama kali income di atas 10 juta. Nah, saya harus meningkatkan kapasitas saya. Nah, saya belajar lagi, Pak Kwancen keluar kota, saya perhatiin cara dia di luar kota, semuanya. Jadi ya betul seperti Pak Fenan bilang, kadang-kala kita belajar banyak juga bukan hanya dari panggung, tetapi dari hal-hal kecil. Jadi saya belajar hal-hal kecil juga. Saya lihat Pak Kwancen ngomong sama orang, salamannya gimana, ngomongnya gimana, dari bahkan jadwalnya dari sini kemana, dari sini kemana. Oh, dari bandara kemana, ini kemana, itu saya mulai perhatikan dan alhamdulillah mulai terbentuk. Dan akhirnya sampailah saya di posisi gold. Nah, di posisi gold saya mengenal seseorang lagi, ya, yaitu Bapak Dharma Marbun dari Medan. Ya, mungkin Mas Hendy bisa ditampilkan. Ya, beliau ini hanya seorang teknisi aja Bapak Ibu sekalian, cuma punya motor. Dan lucunya waktu itu saya nggak tahu dia siapa karena jaringan saya waktu itu rontok. Ya, pas gold itu jaringan saya rontok, lumayan omsetnya besar waktu itu, 50 jutaan hilang kalau nggak salah. Ya, kalau omset gold hilang 50 jutaan kan lumayan kan. Omset gold saya waktu itu di atas 200 juta. Jadi di kaki itu udah di atas 200 juta. Jadi tetap gold ya. Nah, tiba-tiba ya alhamdulillah Allah kasih saya rezeki lagi. Dapat rezeki tidak terduga. Ya, saya ngebayangin waktu itu saya ngeloa kapan saya bisa punya mitra di Medan, di Sumatera, pengen jalan-jalan ke Medan. Gue kan orang Betawi, nggak pernah punya domain di Medan. Di Makassar, alhamdulillah gue udah punya. Nah, saya bayangin lagi, ya Allah, kasih saya rezeki deh, lewat siapa kek? Kalau lewat saya mungkin kagak ada, ya karena teman-teman saya ya, kalaupun ada orang Medan, teman-teman SMA itu pun itu hanya di Jakarta, nggak ada orang di Medan. Nah, tiba-tiba ada orang ini nih. Ya, Pak Marbun ini, dia telepon saya dari jaringan A, B, C, nah, tapi upline saya tidak ada yang aktif. Gimana Pak, saya mau serius, saya mau jalan bisnis ini. Oke, kamu serius? Iya Pak, ya udah,
minimal tembus TA lah, elit lah. Baru saya berangkat, saya terbang, lumayan loh. Ya, akhirnya beliau jalankan sendiri dulu, buktikan dulu ke saya. Setelah itu baru saya terbang ke sana. Nah, pertama kali ke Medan dan saya sudah gaya leader. Nah, ini foto beliau juga. Saya sudah gaya leader, saya sudah pakai jas waktu itu. Jadi dari rumah saya udah pakai jas. Pakai jas, bandara. Pak Marbun gimana? Bapak beliau bisa naik kereta dulu enggak? Oh gitu, dari bandara saya mesti naik kereta. Iya, oke siap. Naik keretanya kemana? Wah, ke kota Medan. Oh, itu baru pertama kali. Jadi saya nggak tahu waktu itu dari bandara ke Medan terus naik kereta. Oke, naik kereta. Wah, saya sudah pakai jas. Tiba-tiba udah nyampe. Nah, di dalam bayangan saya, jujur saat itu Pak Marbun bawa mobil. Di dalam bayangan saya nggak tahu kalau dia waktu itu naik motor. Nah, tetapi nggak lama setelah saya telepon-teleponan, dia nyampe tuh naik motor. Saya bengong. Wah, motor. Kenapa? Lah setelan saya udah keren benar pakai jas. Naik motor lucu juga kan kalau pakai jas. Akhirnya, oh naik motor Pak Marbun. Iya. Jadi deh bentaran deh. Saya buka jas dulu ya. Udah saya masukin jas lagi ke koper. Nah, saya jalan sama beliau. Kemana? Ke kantor cabang ya. Jadi saya memulai waktu itu di kantor cabang, kecil, orangnya sedikit. Saya mulai bangun bersama beliau. Saya arahkan. Dan di perjalanan terus naik posisi, dan saya sering bilang sama beliau, saya suka ngomong gini, Pak Marbun, ingat ya, hari ini kamu perhatikan saya, hari ini saya kerja keras buat kamu duduk di belakang, saya ngomong, ketika bawain training, saya ngomong dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, kamu tetap di belakang, dan saya ngomong untuk kamu, ya, saya kerja keras untuk kamu hari ini bangun jaringan kamu. Jadi jika suatu saat ada titik di mana kamu kerja keras buat domainmu, ingat, jangan pernah ngeluh. Kenapa? Karena upline-mu pernah kerja keras untukmu. Ingat itu. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyalahkan orang lain. Dan alhamdulillah, prinsip itu dipegang kuat oleh beliau. Pelan tapi pasti, hidup berubah. Dari naik motor, berubah dapat mobil. Jaringan membesar, kerja makin keras. Saya perhatikan, jaringannya terbang ke Nias. Di Nias dia masuk hutan sama mitranya. Dia keliling-keliling. Dan saya perhatikan tidak ada satupun yang berubah dari diri. Tidak ada pernah ngeluh. Tidak pernah bilang capek, tidak pernah bilang, pokoknya hal yang negatif keluar dari mulutnya. Hari ini, beliau sudah punya mobil yang kedua, yaitu ARV. Dan seorang Dharma Marbun yang cuma teknisi yang tidak pernah punya penghasilan puluhan juta, bisa ke luar negeri, jalan-jalan, dan bisa punya income 50 juta per bulan. Begitu, kita sambut Bapak Dharma Marbun. Silakan, Pak Marbun. Waktu dan tempat, saya persilakan. Pak Marbun. Halo. Ya, Pak Marbun. Pak Marbun coba Ya, cabut dinyalakan dulu. Cabut mic-nya, Sebelumnya Pak. tolong dinyalakan, lupa dinyalain suaranya. Sudah nyala, Pak. Coba cabut aja speaker ininya, Pak. Hand-free-nya coba, Pak. Ininya nih dicabut mungkin nih. Apa namanya nih? Jack itu, mikrofonnya dicabut dulu, jacknya, terus dipasang lagi coba, Pak. Oke, sambil menunggu ya, Bu Esther. Kendala teknis sedikit dari Pak Dharma Marbun. Ya Pak Frans, ya, kita melihat untuk di Zoom meeting ini di room masih bertahan ya di 900 sekian orang ya,
tetap antusias untuk mendengarkan, mengikuti leadership training di malam ini. Ya, betul sekali, karena memang di luar sana juga kebanyakan orang memang sebenarnya haus untuk belajar, haus mencari ilmu, dan ketika disediakan fasilitas seperti ini tentu saja semua orang ingin belajar. Dan ya inilah kesempatan buat kita semua sama-sama dapat makanan sehat bergizi ya dari para leader yang sudah berpengalaman. Ya Pak Frans, kita mungkin menyapa dulu nih yang ada di YouTube ya, yang nggak kebagian seat di Zoom, yang tetap semangat nyimak dari tadi, ada beberapa crown juga dan leader-leader lainnya yang ada di YouTube ya, tetap antusias, optimis. Kita akan belajar lagi ya untuk sesi sharing yang terakhir sambil menunggu untuk terkoneksi. Bu Esther, sudah dengar suara saya? Sudah Pak Marbun. Ya. Oh, sudah ya. Oke. Jadi ternyata settingan ada yang salah. Oke, silakan Pak. Maklum agak gaptek juga ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Saya sapa dulu, apa kabar? Luar biasa pasti Crown ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Dharma Marbun. Ya, saya kalau dengar Master Afrial ngomong dan mengedifikasi saya itu nggak kuat kalau saya nggak neteskan air mata. Kenapa? Karena memang itu perjalanan yang memang saya lalui teman-teman semua ya. Bagi saya Tri A ini adalah sebuah kesempatan. Nah, ini saya dengar dari omongannya Master Kwanchen di Vision Seminar ya. Tri A adalah sebuah kesempatan teman-teman ya. Dan itu saya ambil kesempatan besar itu teman-teman ya. Saya ambil kesempatan. Nah, di depan kita ada sebuah kesempatan, saya ambil dan saya kerjakan sungguh-sungguh. Ya, saya menjalani bisnis ini betul-betul dari nol. Ya, dari naik sepeda motor, saya bukan orang network, saya bukan orang MLM, nggak berpengalaman bisnis jaringan, saya bukan orang asuransi, teman-teman, Bapak Ibu, satu-satunya perusahaan asuransi yang saya masukin ya CAR. Ya, tetapi teman-teman semua, ya hari ini teman-teman, ya bukan saya menyombongkan diri ya, tetapi hari ini saya menerima sesuatu perubahan yang luar biasa, teman-teman, Bapak dan Ibu ya. Rezeki memang Tuhan ngasih dari arah yang nggak disangka-sangka, teman-teman ya. Dan salah satunya saya merasa ya Tuhan menitipkan rezeki lewat jalan Tri A ini bagi saya, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, ya saya mengucap terima kasih dulu kepada Pak Afrial, ya, Master Afrial nih guru saya, teman-teman Bapak dan Ibu ya. Orang yang membina saya dari nol, dari tangan dingin beliau lah, makanya Dharma Marbun hari ini bisa seperti ini, Bapak dan Ibu ya. Yang dulu bukan siapa-siapa, tapi hari ini insya Allah banyak orang udah kenal saya, teman-teman Bapak Ibu ya. Ini orang yang luar biasa, orang yang leader yang walk the talk, Bapak Ibu ya. Artinya dia menjalani apa yang dia bicarakan, ya. Dia menjalani apa yang diajarkan. Ya, karena banyak leader hanya bisa ngomong doang, tapi dia tidak bisa menjalankan apa yang dia sampaikan. Ya, makanya hasilnya nggak besar-besar. Teman-teman, makanya Master Afrial dia walk the talk, dia jalan di apa yang dia sampaikan, teman-teman Bapak dan Ibu ya. Makanya bisa bahkan hari ini double crown, teman-teman semua ya. Nah, orang yang luar biasa ini, teman-teman ya. Nah, saya teman-teman mau share sebelum saya lebih lanjut, saya mau share dulu ini slide bagi teman-teman semua. Sebentar ya, saya share. Saya mau share ini, nggak banyak ya, tapi supaya teman-teman ini foto yang saya sebelumnya belum pernah share, teman-teman Bapak Ibu ya. Belum pernah di training, belum pernah dimanapun ada foto yang saya belum pernah. Baru ini, perdana saya share foto ini, teman-teman. Nah, saya Dharma Marbun, teman-teman. Dulu, ya, dulu kalau Bapak Ibu lihat foto ini, kira-kira Bapak Ibu kebayang nggak orang ini masa depannya seperti apa? Bahkan beberapa downline mitra saya, ini foto saya yang baju hitam ini pernah bilang saya, Pak, kayak orang stres ya, katanya, Bapak Ibu ya. Nah, ini foto saya, ini saya perbaiki AC, teman-teman. Ini foto saya di proyek, teman-teman. Saya pernah bekerja, teman-teman. Jadi kalau orang mengeluh menjalankan Tri A, bagi saya, kalau saya mengeluh menjalankan Tri A, capek-capek saya menjalani Tri A ini, ya kalau saya bilang, kalau istri saya tanya, capek bang? Ya capek-capek calon crown, saya bilang Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau saya mengeluh dengan apa yang saya jalani di Tri A, itu saya merasa saya nggak tahu diri Bapak Ibu. Kenapa?
Karena saya dulu pernah jauh lebih capek dibanding ini. Ya kalau Bapak Ibu lihat foto ini, saya bahkan di proyek pernah kerja hampir 48 jam, hampir 40 jam tanpa tidur, teman-teman Bapak Ibu. Pernah. Tapi 3i merubah itu, Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu kalau lihat nih foto ini, saya kadang-kadang pangling lihat ini. Ternyata Dharma Marbun bisa juga ganteng ya, Bapak Ibu ya. Ternyata Dharma Marbun bisa loh tampang seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu bandingin nih sama yang baju hitam nih, ya kalau yang ini yang Majang Asih kelihatan belakangnya ya. Ini yang baju hitam ini sama yang sekarang kan bedanya jauh banget Bapak Ibu. Nah itu 3i Bapak Ibu. Nah, di 3i saya sangat berterima kasih dan saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Saya ketemu dua orang yang luar biasa ini Bapak Ibu. Ya Pak Master Kwanchen dan Master Afrial. Ya kenapa saya sebut Master ya? Kalau Bapak Ibu mungkin saya kasih belum tahu ya. Saya mungkin orang pertama yang menyebut leader saya di 3i itu dengan sebutan Master. Ya, bukan Pak, bukan. Kenapa? Ini sebagai penghormatan saya bagi mereka, Bapak Ibu. Sebagai edifikasi saya, sebagai rasa terima kasih saya. Kenapa saya sebut Master? Karena mereka adalah guru bagi saya, Bapak Ibu. Nah, foto ini teman-teman Bapak Ibu ini di Februari 2016. Ini di Hotel Newton Bandung. Saat itu saya belum siapa-siapa, Bapak Ibu. Master Afrial bilang ada training di Bandung. Saya kumpul duit, saya tiket pesawat, saya pergi ke Bandung, Bapak Ibu. Saya mau bayar harga terhadap sebuah ilmu, Bapak Ibu. Saya kepingin sukses, saya kepingin maju. Saya kumpul duit, saya tabung, saya terbang ke Bandung. Nah di Bandung saya ketemu Master Kwanchen nih Bapak Ibu ya. Nah satu pesan dari Master Kwanchen yang betul-betul saya ingat dan sampai hari ini saya nggak pernah lupa, Bapak Ibu. Saat itu di 3i ada goncangan, ada leader 3i yang pindah ke asuransi lain dan membangun bisnis yang mirip. Ya, kita nggak usah sebut nama, mungkin Bapak Ibu semua sama-sama tahu ya. Ya, dia keluar dari 3i, dia ke bisnis ke asuransi lain dan bangun bisnis yang mirip. Nah, di kamar hotel, saya lupa kamar nomor berapa, di kamar hotel di Hotel Newton Bandung itu Master Kwanchen bilang ke saya gini, Pak Marbun, kalau kamu pingin sukses di bisnis network, fokus aja, ya, fokus aja. Nggak usah pikiran coba sana, coba sini, fokus aja. Saya dulu di bisnis network, saya bukan orang yang gagal. Walaupun saya pindah bisnis bukan karena saya gagal, tapi karena perusahaannya udah nggak jalan, Bapak Ibu. Itu kata Master Kwanchen. Saya di bisnis, Master Kwanchen cerita di bisnis ini dia pernah dapat mobil, dapat ini dan lain sebagainya. Di bisnis terakhir dia dapat seperti bilang Master Afrial dapat Jaguar dan sebagainya. Makanya fokus aja. Ikuti satu sampai sukses. Nah, itu nasihat yang dari Master Kwanchen yang seumur hidup sampai hari ini saya nggak pernah lupa, Bapak Ibu. Ya. Ini sebagai ucapan terima kasih, Bapak Ibu. Tepuk tangan dong untuk Master Kwanchen ya. Nah, Master Kwanchen bilang fokus, makanya sampai hari ini saya fokus, Bapak Ibu. Karena kalau kita hanya belum sukses, coba bisnis A, coba bisnis B, coba bisnis C, Bapak Ibu ya. Ya banyak sih orang yang mau melakukan itu. Ya banyak sih orang yang menjalani itu, yang dengan alasan segala macam, tapi sampai hari ini nggak ada buktinya. Jadi saya lebih mending ikutin orang yang udah terbukti. Ya karena lebih baik terbukti sukses daripada hanya terbukti pintar, Bapak Ibu. Saya lihat Master Afrial dan Master Kwanchen itu terbukti sukses pada saat itu di foto ini, Bapak Ibu. Master Kwanchen itu kron, Master Afrial saat itu titanium. Ini orang kron titanium kan bagi saya seorang teknisi dengan gaji nggak nyampe 5 juta, itu kan luar biasa, Bapak Ibu. Ini sukses luar biasa. Oke, saya ikutin orang ini, Bapak Ibu. Dan sampai hari ini saya fokus hanya di 3i. Dan begitu saya kenal 3i, saya sampai hari ini, Bapak Ibu, saya tidak pernah hadir di acara pertemuan bisnis orang lain. Nggak mau saya, Bapak Ibu. Fokus 3i ya, karena setelah saya pelajari, semakin lama saya dalamin, ternyata jalannya 3i mudah kok. Paling mudah lah, Bapak Ibu ya, teman-teman Bapak Ibu. Jadi, ya, yuk teman-teman yang hari ini dengerin kita di Zoom, ya mungkin hari ini posisi Anda masih di bawah, sama seperti saya dulu, Bapak Ibu. Masih baru merintis, mungkin bonus masih 500.000. Percaya, fokus, Bapak Ibu. Karena ini bisnis yang udah luar biasa, yang bebannya nggak berat. Tinggal kita fokusin aja teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, oke teman-teman semua, saya kembali lagi. Saya kembalikan ke layar ya, saya nggak share lagi teman-teman Bapak Ibu. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Ini terkait tentang tema kita ya. Sikap mendahului amal, ya, mental mendahului nominal Bapak Ibu ya. Terus terang di Medan, saya punya upline dulu teman-teman. Orang yang mengajak saya ke 3i dulu ada. Ya, saya nggak sebutin namanya, ada teman-teman Bapak Ibu. Dalam perjalanan 3i, Master Afrial datang ke Medan, ngisi training, ngasih ilmu Bapak Ibu ya. Selesai training, Master Afrial pulang, itu upline saya, dia bilang ke saya gini, Bang Marbun, coba kemari. Ini apa yang dibilang Pak Afrial,
ini bagus begini, gitu. Bagus. Tetapi sekarang saya punya ilmu yang lebih bagus lagi, gitu. Nah, itu leader saya yang bilang tuh, orang upline yang ngajak saya, sponsor saya, Bapak Ibu. Ya, pada saat itu terbersit di hati saya apa, Bapak Ibu? Gila ini orang, Bapak Ibu, ya. Ya kalau memang dia lebih pintar, kenapa enggak dia titaniumnya, ya? Pada saat itu Mas Rafael udah titanium, ya Bapak Ibu, ya. Leader saya itu malah saya lewatin posisinya dan dia bilang dia lebih pintar. Dia punya ilmu yang lebih keren, Bapak Ibu. Nah, saya lihat sikapnya udah nggak benar, teman-teman. Bukan begitu menghargai leader, teman-teman. Ya kalau kita merasa, saya punya tagline begini, Bapak Ibu. Kalau kita lebih pintar dari leader kita, bisnis kita hebat. Ya. Kalau kita lebih pintar dari leader kita, bisnis kita hebat. Tapi kalau kita merasa, Bapak Ibu, ya, kalau kita merasa lebih pintar dari leader kita, bisnis kita tamat. Dan itu, Bapak Ibu, itu kelihatan. Ya, di bisnis network juga ada banyak orang yang begitu. Ya, nggak usah kita sebut nama masing-masing. Di mana buktinya? Lihat aja pohon jaringan masing-masing, lihat aja bonus masing-masing, lihat aja pencapaian masing-masing, Bapak Ibu, ya. Karena dari pikiran itulah, dari sikap mental itulah yang akan menciptakan hasilnya seperti apa, teman-teman, Bapak Ibu, ya. Jadi leader saya, kembali ke leader saya tadi, Bapak Ibu. Nah, saya tinggalin. Saya telepon Mas Rafrial, sebenarnya saya minta arahan langsung, saya minta dipegang langsung sama Mas Rafrial. Oke, Mas Rafrial pegang, leader saya, ya saya potong ceritanya, akhirnya dia keluar dari 3i, dan hari ini, Bapak Ibu, dia tidak jadi apa-apa. Di bisnis network, di bisnis asuransi, tidak jadi apa-apa. Teman-teman, Bapak Ibu, ya bukan saya mau, bukan saya mau menggibah, menceritakan orang, tetapi ayo kita sama-sama ambil pelajaran dari sini, teman-teman, Bapak Ibu, ya. Dan hari ini, Bapak Ibu, ya seperti saya bilang tadi, dia tidak jadi apa-apa. Saya banyak belajar dari situ, bagaimana sikap kita terhadap leader kita, teman-teman, Bapak Ibu. Karena kalau kita punya sikap yang nggak baik ke leader kita, teman-teman, Bapak Ibu, leader kita ini susah dong turun ke jaringan ke kita, susah dong bantu ke jaringan kita. Kenapa? Karena jaringan kita juga nggak pernah dapat edifikasi dari kita, teman-teman, Bapak Ibu. Ya, jadi sikap itu penting. Karena menurut saya training hari ini leadership, kalau bicaranya teori, bicaranya tentang sikap tentang yang begini, poin-poin yang pakai slide dan sebagainya, saya rasa teman-teman semua sudah pernah dengar itu dari leader kita masing-masing, Bapak Ibu. Sudah pernah dapat itu dan ikut training itu dari leader masing-masing. Saya rasa leadership itu seperti dibilang Pak Fenan tadi, itu betul, Bapak Ibu. Saya belajar kisah hidup dari Mas Rafrial. Ya, bukan di training, bukan di panggung, bukan di kelas, tapi saya sering, kalau Mas Rafrial, saya ketemu Mas Rafrial itu bahkan kita sering ngobrol sampai jam 3 pagi, sampai jam 4 pagi itu, Bapak Ibu. Ya, cerita kisah hidup, sikap mental. Nah, itu yang kita belajar banyak, Bapak Ibu, dari Mas Rafrial. Itu yang membentuk kita, itu yang membangun kita hari ini, teman-teman, Bapak Ibu. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah, karena saya merasa saya sudah dapat ilmu yang banyak, saya tidak pernah mau mengeluh. Saya tidak pernah mau komplain upline saya, teman-teman. Rasanya kalau kita komplain sedikit, kayak nggak tahu diri aja, Bapak Ibu. Ya, upline kita pernah berbuat sesuatu yang besar untuk kita. Upline kita pernah capek-capek untuk kita, Bapak Ibu. Ya, leader aktif di Jalur pernah capek-capek untuk kita. Kalau kita ngeluh, kita komplain, rasanya bagi saya itu, saya merasa ini ente kayak nggak tahu diri, Bapak Ibu. Saya kayak nggak tahu diri, saya tutup, Bapak Ibu. Saya nggak mau mengeluh, teman-teman. Karena apapun ceritanya, seperti dibilang Pak Fenan tadi, luar biasa ya, bahwa hasil yang kita terima itu semua datang dari sikap kita, dari pikiran kita, teman-teman, Bapak Ibu, ya. Karena dari pikiran yang besar, ya, dari pikiran yang besar dan benar akan menciptakan tindakan yang besar dan akan melahirkan hasil yang besar. Jadi kalau hari ini, kalau kita merasa hasil kita belum besar, kalau merasa hasil kita belum maksimal, kalau merasa nominal bonusnya belum besar, ya mungkin sikap yang harus kita perbaiki, Bapak Ibu. Karena itu pangkalnya, teman-teman, Bapak Ibu, ya. Dari sikap dan mental yang benar akan melahirkan tindakan yang benar dan akan menciptakan hasil yang benar juga, Bapak Ibu. Ya, begitu juga dari sikap dan mental yang besar akan menciptakan tindakan yang besar dan akan menghasilkan hasil yang besar, teman-teman. Ya, jadi kembali lagi, kalau hasilnya merasa belum besar, yuk kita berkaca, ya Bapak Ibu, lihat apakah ada sikap kita yang kurang, teman-teman, Bapak Ibu. Nah, saya rasa teman-teman saya nggak panjang, karena Pak Fenan tadi sudah ngasih sebuah ilmu yang luar biasa. Saya hanya nambahin sebuah perjalanan hidup
dan sikap mental yang saya terapkan terhadap diri saya ya Bapak Ibu. Itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Kim Marbun. Mohon maaf Pak Marbun dari Medan. Baik, teman-teman, ya, Anda sudah mendengarkan 3 orang yang berbicara, saya, Pak Fenan, dan Pak Marbun. Nah, sekarang saatnya mungkin kepada Bu Esther, saya kembalikan dulu kepada Bu Esther sebelum saya kasih statement closing saya. Bu Esther dan Pak Frans untuk mungkin mau buka tanya jawab, silakan Pak Frans dan Bu Esther. Baik Pak Afrial, terima kasih ya untuk sharingnya bersama dengan leader-leadernya dalam leadership training ini. Nah, luar biasa sekali, banyak hal yang sudah dibagikan ya. Kita memperbesar kapasitas kita, mental dan sikap kita harus ditingkatkan lagi untuk menjadi seorang leader yang kantongnya lebih tebal tentunya. Ya, baik. Dari Pak Frans. Ya, betul sekali Bu Esther ya. Dan memang tadi juga saya perhatikan udah ada penanya-penanya dari chatroom ya yang nggak sabar pengen dijawab pertanyaannya. Tetapi memang apa yang disampaikan ketiga narasumber pada malam hari ini, Pak Fenan, Pak Afrial, dan Pak Dharma Marbun mengenai sikap ya, itu saya setuju banget sih. Memang kita harus memperbaiki sikap, karakter, kepribadian kita, karena memang bisnis ini bisnis yang sangat berhubungan dengan itu semua. Baru kita bisa naik apa namanya ya, level demi level seperti itu. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk pertanyaan ya Bu Esther ya. Ada beberapa penanya yang tadi sudah masuk ke chatroom. Langsung saja kita, pertama mungkin dari saya ini, oke. Pak Albert ya, Kota Medan. Bagaimana cara memberi solusi kepada downline atau mitra dan diri sendiri agar tetap berpikir positif, tetapi downline atau mitra terusan negatif, sehingga tetap stay positif bahwa bisnis ini jangka panjang. Oke, artinya bagaimana cara menghandle downline seperti itu, Pak? Ya, ini pertanyaan dari Pak Albert Kota Medan. Mungkin ini boleh dijawab oleh salah satu leader ya, narasumber, boleh dengan siapa yang mungkin yang mau ini menjawab? Mungkin Pak Fenan atau Pak Afrial atau Pak Dharma? Boleh? Dengan Pak Albert dari Kota Medan. Karena ini forum Kron, mungkin biar saya yang wakilin jawab. Boleh. Iya, nggak apa-apa. Jadi tadi bagaimana caranya agar tetap positif seperti itu ya, sementara dana negatif. Kembali lagi, segala sesuatu itu semuanya kan tergantung dari diri kita. Jadi saya sering bilang kalau kita bersikap positif di saat semua orang positif itu biasa. Kalau kita tetap berpikir positif di saat kehidupan baik-baik, di saat bonus besar, di saat apa yang bantu, pokoknya di saat hal-hal positif datang kepada kita berpikiran positif, nah itu namanya kita orang biasa. Akhirnya nanti hasilnya juga biasa. Nah, kalau kita mau punya hasil yang luar biasa, ya kita harus tetap berpikiran positif di saat keadaan tidak positif. Nah, itu ujiannya. Nah, bagaimana agar tetap berpikir positif? Yang pertama, secara teknis, saya sampaikan kepada Anda, secara teknis, tetaplah selalu berada dalam lingkaran orang-orang yang positif. Jika downline Anda negatif, dekatlah ke upline. Upline Anda negatif, dekat di upline-nya lagi. Upline-nya lagi negatif, dekat lagi. Kalau perlu sampai ke kronnya. Ya tentunya bukan langsung japri kronnya, tetapi dekatlah selalu. Nonton videonya, nonton acara seperti ini. Pokoknya di mana kron Anda, di situ Anda mendekatkan diri. Siapapun kron Anda. Karena energi terbesar, energi positif terbesar, itu pasti berada di lingkaran kron itu. Energi positif terbesar, itu pasti ada di lingkaran itu. Jadi itu caranya, dekatkan kepada orang-orang yang positif. Nah, ketika Anda dekat, aura positif Anda terus berada di diri Anda, maka aura positif ini akan nular. Mungkin nularnya tidak semua kepada di jaringan Anda. Tetapi yang pasti, ketika Anda positif, pasti ada nanti downline Anda yang positif, tertular. Karena hukum tular menular ini bukan cuma mirip COVID, bukan cuma mirip virus corona. Ya, hukum tular menular ini pikiran, sikap,
antusias, semangat itu nular semua. Jadi pikiran positif akan menularkan pikiran positif, pikiran negatif akan menularkan pikiran negatif. Seperti itu. Ya, jadi terus berada di lingkaran positif untuk bisa memberikan hal yang positif kepada mitra. Saya katakan, memang tidak semuanya, tetapi pasti ada. Jadi itu, lingkaran positif terhadap jalur kron Anda. Seperti itu. Itu jawabannya Pak Frans. Oke, baik Pak Afrial. Apapun situasi di luar, kita tetap harus menjadi pengaruh positif buat lingkungan ya. Oke, baik. Ya, mungkin Bu Esther ada lagi list pertanyaan lainnya? Boleh dibantu? Ya, mikrofonnya Bu Esther. Oke, mungkin ada kendala sinyal ya. Oke, tadi ada pertanyaan dari Zoom, saya lihat sebentar. Memang pertanyaan-pertanyaannya saya lihat seputar bagaimana tetap konsisten di tengah badai sih Pak Afrial ya. Kalau saya lihat secara sekilas pertanyaan-pertanyaannya, karena memang tadi jawaban pertama adalah berada di lingkaran positif. Saya tambahkan lagi, yang kedua, setelah Anda berada terus di dalam lingkaran positif, dan saya katakan tadi energi positif terbesar saat ini adalah di crown Anda. Jadi merapatlah ke crown Anda, merapatlah ke leader Anda, yang leader Anda merapat ke crown Anda, seperti itu. Ya. Nah kemudian yang kedua, Anda harus kembali ketika Anda bagaimana cara menjaga pikiran tetap positif. Anda harus kembali kepada alasan awal kenapa Anda join di bisnis ini. Itu. Alasan awal, impian awal. Pertama, kenapa sih saya join di bisnis ini? Dan buat saya itu efektif. Saya sering ngalamin masa COVID ini, yang sekarang mungkin dialami. Nah, saya ngalaminnya nggak sekali. Dari 6 tahun kan ada aja naik turun kan. Nah, ketika saya dalam masa tidak enak, masa tidak baik, komplainan segala macam, saya kembali ke impian, dan yang sering saya lakukan, saya masuk kamar anak saya. Lagi zaman naik motor itu sering saya. Ketika ada rasa hati down, ada rasa nggak enak, kenapa begini, kenapa begitu, ada mulai, namanya manusia, udah mulai pikiran-pikiran negatif di luar, masuk pelan-pelan ke kepala. Nah, saya ingat kembali, saya harus ingat kembali kenapa saya jalanin, apa yang membuat saya jalanin triai. Saya masuk kamar anak saya lihat wajahnya. Saya pandang, ya 5-10 menit. Diam aja saya. Dan itu berhasil. Ketika saya lihat wajah anak saya, mulai timbul semangat lagi. Kalau saya berhenti, gimana nih anak? Nasibnya. Punya bapak cuma kenek. Kalau saya ikutan negatif, gimana nanti dia? Itu terus muncul. Dapat 10 menit, saya tenang, saya keluar kamar, seperti apa? Reinstall. Plug in. Pikiran positif, plug in lagi, ngeplug lagi ibaratnya. Kalau bahasa Inggrisnya plug in, kalau bahasa Betawinya ngeplug gitu loh. Ngeplug lagi, nempel lagi di hati saya, di pikiran saya. Gitu. Jadi karena apa? Karena pada dasarnya semua ini is about, semua hal ini di bisnis ini, this is not about outside gitu. Dia bukan hal yang ada di luar. It's about inside. Ada yang di dalam kita. Dan this is about your family. Karena ini semuanya ya tentang hubungan antara kau dan keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu, orang tuamu, orang-orang yang kau cintai, dan ya dengan Tuhanmu. Ketika Anda berpikir sesimpel itu di titik itu, maka masalah ya kelewat aja. Anda nggak akan lihat itu. Seperti itu. Energi muncul lagi Bapak-Ibu sekalian. Coba praktekkan deh. Jadi selesai Zoom ini Anda praktekin. Anda yang punya anak, masuk kamar anak Anda. Oke. Ya. Oke. Ya. Pertanyaan Baik berikutnya Pak nih. Frial. Ya. Pak Frans, ini ada satu pertanyaan Pak Frans yang mungkin saya perlu untuk membacakan dari Ibu Diana Handayani Timika ya. Izin bertanya Pak Afrial, jika kita sudah menduplikasi yang baik, tapi tetap dapatkan mitra yang nggak punya attitude yang baik, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih Pak Afrial. Yes.
Yang harus dilakukan adalah tetaplah berprasangka baik. Tetaplah berpikir baik. Ketika ada hal yang tadi saya bilang ketika ada hal yang tidak baik, ya saya bilang kan ini it's just between you and God gitu. Itu ujian antara kamu dengan Tuhanmu. Jadi mungkin Tuhan lagi uji kita. Oh, kita masih tetap nggak berpikir positif. Ketika kita berpikir negatif, ya berat kan semuanya juga. Kan kita tidak bisa mengontrol apa-apa yang ada di luar diri kita. Kadang di diri kita aja kita nggak bisa kontrol ya. Yang bisa kita kontrol ya adalah pikiran kita. Jadi kita udah berpikir positif, ketemunya negatif. Nah, ya itu ujian kita. Ujian kepantasan kita untuk naik kelas. Sadarilah bahwa setiap orang yang mau naik kelas ya diuji. Diuji dengan berbagai hal. Salah satunya, saya udah berpikir positif, saya udah semangat, kok ketemunya nggak semangat. Ya itu ujiannya. Nanti di akhir kalimat ini, di akhir sesi ini, saya akan berikan statement closing saya di akhir sesi ini. Makanya saya berharap Anda tetap sampai akhir, karena di akhir sesi ini saya akan berikan lagi sebuah tips yang barusan saja nyangkut di kepala saya dan Anda praktekkan ya. Ya nanti di akhir closing saya akan simpulkan. Seperti itu. Ya silakan Bu Esther, lanjut lagi. Ya, terima kasih Pak Afrial. Mungkin dari Pak Frans ada lagi yang ditemukan pertanyaan yang bisa ditanyakan atau mungkin karena kita melihat durasi waktu sudah ya udah larut malam juga ya Pak Frans ya, atau seperti apa nih Pak Frans? Oke, ini ada satu pertanyaan dari Hot Biniar Malau mengenai sikap-sikap mental yang salah, seperti sikap-sikap mental seperti apa yang salah yang umumnya dilakukan oleh pebisnis jaringan 3i Networks ya, baik secara offline ataupun secara online. Mungkin bisa dibantu Pak Afrial, sikap-sikap mental seperti sikap-sikap mental yang salah pada umumnya itu seperti apa? Ya, tadi di awal saya sudah menjabarkan sebetulnya tentang kegagalan saya 15 tahun di network karena saya memiliki sikap mental yang salah dan sikap mental dan itu jadi pola akhirnya karena sering saya ulangi akhirnya jadi berpola. Jadi dimanapun tempat MLA-nya mau beda-beda. Ya polanya itu lagi gitu. Nah, sikap mental seperti apa? Sikap mental yang paling sederhana adalah sikap mental ngeluh, itu aja. Yang paling sederhana. Sikap mental mengeluh, sikap mental menyalahkan orang lain. Nyalahin upline, nyalahin perusahaan, nyalahin downline, nyalahin crossline, bahkan kadang nyalahin keluarga. Gitu. Nah, itu yang harus Anda hindari Bapak Ibu sekalian. Pokoknya when the things ketika keadaan berjalan tidak baik, nah, balik ke diri sendiri. Apa yang salah di saya? Saya pernah nonton film Rocky itu, Rocky. Nah, keren kalimatnya, when the shit hit the fan, some guys run and some guys stay. Ketika ada hal buruk menimpa seseorang, ada orang yang tetap diam, menghadapi dan fokus kepada diri sendiri dan menguatkan diri sendiri, sehingga masalah bisa dihadapi, atau ada orang yang lari dan kemudian menyalahkan orang lain. Itu aja, sederhana. Anda mau jadi yang mana? Kembali kepada Anda. Oke, lanjut. Baik, semoga Ibu atau Bapak ya, tadi namanya sulit semoga bisa sudah bisa ditangkap ya. Sebenarnya memang masih banyak sekali pertanyaan Bu Esther, tetapi kita nggak bisa ambil semua. Mungkin satu lagi deh Bu Esther ya. Bu Esther mungkin boleh bacakan satu lagi. Sebentar saya coba cek dulu, paling atas ya. Di Telegram mungkin ada juga, udah dikirim sama Pak Sandy ya, Bu Sari. Ada dari Kaltim atau Timika, boleh salah satu. Ciamis juga. Ini mau bertanya, saya yang nggak tahu ini dari Pak Nurrohman Bandung. Saya mau bertanya kenapa support system itu banyak, kenapa para top leader nggak bikin satu saja support system agar semakin kuat dan semakin besar. Bukankah bersatu itu lebih kuat? Halo? Ya. Sepertinya, itu pertanyaannya. Sepertinya kalau pertanyaan ini kapasitas yang paling tepat untuk menjawabnya, ya upline saya sih.
nanti mungkin bisa ditanyakan di lain waktu. Ya, baik Pak. Berarti mungkin kita pertanyaannya sesuai tema aja, ya. Ya, baik. Berarti pertanyaannya mungkin kita tutup sampai di sini dulu Pak. Dan mungkin Pak Afrian mau meneruskan apa yang tadi sudah dijanjikan mau di-sharingkan ya. Melihat durasi waktu juga sudah. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah sampai detik ini, sampai saat ini masih tetap stay tune di layar layar handphone Anda mendengarkan acara ini. Ya, this is about leadership. Acara ini tentang leadership. And for me, leadership is not just what you know. You have to remember that. Anda harus ingat itu. Leadership bukan hanya apa yang Anda tahu. Leadership is about what you do. Leadership adalah apa yang Anda lakukan. Itu makna dari leadership. Jadi saya berharap ya kita bisa memulai segala sesuatunya dari diri kita sendiri, kemudian dari hal yang terkecil, dan mulailah saat ini. Nah, tips dari saya yang tadi saya janjikan, jadi kita kan dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan. Dari kebiasaan kita adalah kebiasaan kita kita adalah kebiasaan dan kebiasaan adalah kita. Ya. Nah, saya ingin berikan satu tips kepada Anda yang mungkin nanti Anda bisa lakukan kebiasaan ini. Ya. Jadi ada kalimat begini, successful people have two things on their lip, silent and smile. Orang sukses punya dua kebiasaan di bibirnya. Nah, bahasa Indonesia itu ya, silent and smile, diam dan tersenyum. Jadi ketika lakukan kebiasaan ini, ketika Anda bertemu dengan orang yang punya bukti lebih baik daripada Anda, punya bonus lebih besar daripada Anda, ya, jadilah orang yang diam. Dengarkan. Dengarkan, serap semuanya. Tadi Anda sudah mendengarkan ketika dosen saya, Pak Fenan, bicara tentang non-formal, Pak Marbun juga bicara non-formal. Anda bisa bayangkan, tadi Pak Marbun bilang jam 4 pagi kita ngobrol, sampai kadang jam 4. Nah, itu mereka lebih banyak diam. Jadi 2-3 jam kadang saya ngobrol, saya bercanda, tapi lebih banyak diamnya. Ya, jadi ketika Anda bertemu dengan orang yang lebih daripada Anda, ya, coba dengarkan. Dan ketika ada hal yang positif ya, jadi ketika ada positif, Anda diam, dengarkan. Kemudian praktekkan. Nah, ketika ada hal yang negatif, terhadap apapun, atau mungkin juga kepada diri Anda sendiri, ada orang bicara negatif, smile, senyum aja. Itu ya. Jadi ingat, successful people have two things on their lip, silent and smile. Oke. Oh ya, satu lagi Bu Esther. Satu lagi. Karena di forum Kron ini Anda akan mendengarkan begitu 2 bulan ke depan dan mungkin akan seterusnya setiap hari Senin sampai setiap hari Senin selalu ada Kron yang akan bicara. Jadi saya mau sampaikan ini bicara tentang Kron. Saya mau bicara begini. Ketika Anda menjalankan bisnis ini dengan keilmuan, seperti hari ini Anda belajar, Anda baca buku, Anda ikut seminar, pokoknya keilmuan, ya. Ya, untuk posisi agensi sampai titanium mungkin itu bisa. Ingat ya, dengan keilmuan posisi agensi sampai titanium itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk sampai ke crown, buat saya, pendapat saya, ini adalah murni hidayah. Murni pemberian Tuhan. It's a gift. Ini udah melampaui keilmuan. Ini adalah pemberian dari Tuhan. Karena mereka yang crown sudah melakukan pemantasan. Baik pemantasan sikap, pemantasan keilmuan, pemantasan pribadi, karakter, dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan memilih mereka untuk menjadi crown. Tuhan memberikan hadiah kepada mereka atas pemantasan yang dilakukannya
sehingga mereka bisa sampai di posisi crown. Jadi kesimpulan saya, kalau Tuhan saja sayang sama mereka, sayang kepada para crown, bagaimana dengan kita manusia? Oke, sekian dari saya. Selamat belajar kepada para crown setiap hari Senin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat, Pak Afrial. Terima kasih Pak Afrial dan Pak Fenan, juga Pak Marbun yang sudah sharing, yang membawakan leadership training pada malam hari ini untuk acara perdana kita. Ya, dari Pak Frans. Ya, makanan yang disajikan ya benar-benar padat berisi ya, daging semua begitu. Steak semua memang, nih Pak Frans. Ya, ada komentar yang mungkin salah kamar ya, karena ternyata ada prospek mungkin atau apa yang belum dipresentasi, dia kaget melihat oh ini seminarnya bukan seminar, sebenarnya training begitu kan. Ya, jadi mungkin teman-teman nanti minggu-minggu depan boleh sampaikan undangan ini ke yang sudah join, karena kalau mereka belum join, akibatnya nanti mereka bingung juga nih, acara apa gitu kan, seperti itu. Tapi ini luar biasa sih ya. Saya yakin kalau ngelihat dari chatting room-nya, dari pertanyaannya, dari antusiasnya, ya memang inilah yang dirindukan oleh teman-teman semua ya, para agen 3i Network di Indonesia, di seluruh dunia ya, yang menjadi agent 3i. Dan saya yakin, kita semua yakin ini akan menjadi besar dan akan menjadi berkat ke para agent semuanya, Bu Esther. Ya, betul sekali Pak Frans. Dan dengan demikian kita akhiri dulu untuk leadership training kita pada malam hari ini. Dan terima kasih sekali lagi ya untuk semua yang sudah mengisi acara, untuk kru yang di balik layar ya, ada Bu Sari, Pak Sandy, juga terima kasih untuk Crown Pak Afrial, juga Pak Fenan dan Pak Marbun. Juga terima kasih untuk Pak Frans dan semua leader yang sudah mengikuti acara pada malam hari ini. Terus jaga kesehatan dan tetap sehat. Go Crown untuk kita semua. Salam Go Crown. Pengharapan atas hidup ini menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sisihkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama sentra
Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia.